Selamat siang Pak Ajis. Selamat siang Pak Soleh. Sehat Pak Ajis? Sehat Pak. Tapi ini ada masalah Pak. Mungkin Pak Soleh ada waktu. Oke Bapak, monggo saya hari ini saya ada. Monggo silakan. Boleh minta waktunya ya Pak ya. Kalau ada kosong. Kalau bisa kita di perpus gimana Pak? Kita ngobrol-ngobrol santai di perpus ya. Oke, bagus. Siap, kita ke perpus sekarang ya Pak Ajis ya. Terima kasih Pak. Mari. Pak Soleh, begini Pak Soleh. Saya itu tadi bingung Pak Soleh. Padahal kegiatan KBM itu baru jam pertama sampai jam ketiga. Ini kita di istirahat. Saya tadi itu bingung. Pelajaran di kelas 10-2 itu pelajarannya kimia mengenal unsur-unsur. Tetapi anak itu saya buat pretest untuk mengetahui kemampuannya. Anak itu tidak ada yang tuntas, Bapak. Jadi ketika saya minta menyebutkan 10 unsur, ternyata dia hanya sampai batas hanya antara 3 sampai 5. Padahal di indikator capaian saya itu minimal 7 unsur, Bapak. Kemudian kira-kira saya ingin ini Pak, minta waktunya. Siapa tahu Pak Soleh bisa memberikan saya bisa dalam bentuk kegiatan coaching ini Pak. Itu. Iya Pak Ajis. Berarti sementara ini Pak Ajis memiliki sebuah masalah dalam proses pembelajaran di kelas, di antaranya Pak Ajis memberikan pretest, kemudian ternyata banyak anak-anak yang ternyata nilainya masih rendah, Pak Ajis. Betul begitu ya Pak Ajis? Betul Bapak. Kemudian apakah anak-anak suka kegiatan pretest ini menarik untuk siswa apa enggak kira-kira Pak Ajis? Kalau kaitannya dengan menariknya Bapak, anak-anak sebelumnya sih sudah saya minta untuk belajar dulu Bapak. Dan beberapa kemarin sebelum di hari ini, itu anak-anak sudah saya beri pesan bahwa untuk membawa tabel periodik. Tetapi dari sekian 36 anak itu ternyata hanya 3 Bapak. Itu pun yang mereka beli saja tadi malam. Jadi yang 33 saya tanya belum, tidak membawa, lupa begitu. Oke, berarti masalah lainnya ternyata juga tabel kegiatan pembelajaran dengan baik. Betul Bapak. Mungkin kira-kira saya harus melakukan apa itu Pak? Ya. Aduh, apa ya? Coba Pak Ajis kaitannya dengan ini membicarakan dengan stakeholder ke sekolah. Apakah kira-kira bisa sekolah bisa mengusahakan mengusahakan tabel periodik itu atau tidak? Mungkin apa langkah Pak Ajis, rencana Pak Ajis? Begini Pak, setelah saya tadi melihat hasilnya kurang baik, kemudian saya teringat Pak, mungkin saya mau sharing ini Pak, sharing karena di tahun lalu itu saya
belum ngajar kelas 10, hanya ngajar kelas 11. Jadi mungkin apakah saya harus perlu adaptasi dengan materi kelas 10? Itu mungkin nanti saya minta tolong sama rekan guru kimia yang tahun kemarin ngajar kelas 10 sama Bu Runi, Bapak. Nggih. Jadi apa rencana Pak Ajis ini jadinya? Menemui Bu Runi, kemudian juga ada kemarin di MGMP itu saya ditawarin teman-teman di MGMP terkait dengan penggunaan tabel periodik online mungkin. Jadi saya khawatir nanti kalau anak-anak tidak membawa tabel, kemudian dia terus, ya sudah Pak, saya hari ini tidak belajar mengenal unsur ya Pak. Saya khawatir itu Pak. Jadi kemudian saya akan yang pertama nanti mungkin istirahat kedua Bapak. Saya mau ketemu Bu Roni membicarakan bagaimana strategi-strategi mengajar tentang unsur serta bagaimana nanti kalau anak-anak saya ajar menggunakan tabel periodik online itu Bapak. Ya betul. Oke, jadi Pak Ajis rencana di samping karena anak-anak kesulitan tabel periodik mau konsultasi dengan Bu Runi atau menggunakan tabel periodik dari internet, begitu ya Pak Ajis ya? Betul Pak. Soleh. Itu Pak. Oke. Itu bisa mengatasi masalah untuk kekurangan tabel periodik gitu Pak Ajis. Kapan rencana Pak Ajis? Nanti istirahat kedua Bapak. Ini sudah di istirahat pertama. Iya. Terima kasih Pak Soleh. Sudah meluangkan waktu istirahatnya bersama saya di perpustakaan. Nanti lain waktu mohon bimbingannya kembali Bapak. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Pak Aziz. Keluar kelas kok kenapa murung? Gimana ya Pak? Ngajar kelas 12. Materinya itu masuk ke akuntansi. Padahal kan akuntansi itu kan materi baru untuk anak-anak kelas 12 Pak. Di kelas 11 sudah ada Bu? Kelas 11 belum ada materi akuntansi. Iya, jadi baru mereka mengenalnya di kelas 12. Begitu ya Bu. Nah, saya tuh punya masalah, ada satu anak itu 3 kali pertemuan pelajaran saya itu tidak ikut. Alasannya kegiatan OSIS. Itu saya harus gimana sih Pak Aziz? Habis ini kira-kira Putri ada jam ngajar lagi enggak? Ini kan baru jam 1 ke 2. Iya, saya ada jam mengajar lagi, Pak. Oh gitu. Atau kita ngobrol di itu Bu, di gazebo dulu biar enak gitu. Oke, ini saya free 1 jam, jadi bisa sekarang ngobrol dulu, tapi nanti pas jam masuk ya saya berarti harus masuk gitu. Kita ngobrol-ngobrol dulu di gazebo dulu yuk Bu, yuk. Siap, monggo. Kira-kira nanti Bu Tri apa sih yang mau diharapkan setelah kita ngobrol? Jadi saya pengen punya harapan itu bagaimana pada saat saya mengajar itu anak-anak benar-benar hadir sepenuhnya. Jadi pada saat saya memberikan materi baru itu mereka benar-benar mengikutinya, Pak. Jadi kalau misalkan akuntansi itu sekali dia tidak mengikuti, itu biasanya anak akan kesulitan begitu karena akuntansi kan pelajarannya kayak siklus nggih Pak. Jadi setiap langkah kan harus diikuti begitu. Nggih. Iya, yang semacam itu Pak Aziz. Kira-kira langkah pertama yang mau dilakukan Putri itu apa? Nggih. Jadi begini ya Pak Aziz, ya memang saya berpikiran kalau misalkan anak-anak ikut kegiatan OSIS itu kan memang bagus nggih, setidaknya dia punya pembelajaran berorganisasi begitu. Tapi kan kalau bisa tidak mengganggu di jam pelajaran. Begitu, kan mungkin seperti itu ya Pak Aziz ya. Betul. Berarti yang mau diharapkan Putri
berarti anak-anak ini setidaknya bisa mengikuti pelajaran akuntansinya Putri, tetapi Ya. mungkin tidak meninggalkan kegiatan organisasi ya Bu ya. Iya, nggih, Ya, bisa bagi waktu begitu loh, Pak. bisa membagi waktu begitu ya. Nggih, nggih. Nah, kira-kira idealnya seorang anak itu belajar akuntansi seperti apa? Apakah Kalau menurut saya, nggih, bisa apakah anak-anak pernah dilihatin video tentang langkah-langkah di kegiatan akuntansi atau bagaimana Ibu? nggih. Jadi memang untuk pembelajaran akuntansi untuk menarik minat di awal itu memang Ya. saya pakai video, Pak. Oh, Jadi pakai saya video. kenalkan dulu kegiatan akuntansi di berbagai macam perusahaan itu bagaimana, sehingga Ya, untuk menarik minat mereka, oh ternyata sepertinya enak bekerja di perusahaan, sepertinya betul enak ya. ngitung uang begitu ya, Pak. Nah, Betul. yang semacam itu saya kemas dalam pembelajaran, itu saya share ke anak-anak tentang Betul, ya. video pembelajaran tentang akuntansi begitu. Bagus itu ya Bu ya. Pembelajarannya dimulai dengan Yeah. video itu berarti ditampilkan terlebih dahulu, kemudian anak-anak supaya untuk meningkatkan bata minatnya ya Bu ya, terkait dengan belajar akuntansi ya. Tetapi nah ini ada satu anak yang ikut di organisasi kemudian sampai 3 kali berturut-turut. Nah ini yang sampai 3 kali berturut-turut. Dan Bu Tri tadi menyampaikan juga bahwa anak ini pun sudah pernah diajak ngobrol ya Putri? Iya, saya pernah sekali mengingatkan, cuma alasannya, iya Bu, ini kegiatannya juga penting, begitu Pak. Jadi anak-anak juga tidak mau meninggalkan kegiatannya, tapi malah resikonya meninggalkan pelajaran begitu. Begitu ya. Yeah. Oh, berarti aslinya belajarnya Putri sudah mengasihkan loh itu tadi. Padahal dengan cara video ya Bu ya. Tapi anaknya lebih cenderung ke organisasi sehingga meninggalkan sampai 3 kali. Nah ini kira-kira rencana yang mau rencana aksinya Putri mau melakukan apa ini nanti? Karena ini memang menurut saya sudah kalau saya pribadi kasihan dengan anaknya karena dia harus meninggalkan jam pelajaran sementara dia juga punya tanggung jawab untuk mengikuti kegiatan OSIS ya Pak. Jadi saya punya rencana yang pertama itu mungkin saya akan koordinasi dengan guru BK dulu untuk bisa memanggil anak, nanti kita bisa konfirmasi sebenarnya apa yang mereka harapkan antara pembelajaran di kelas dengan kegiatan itu pengennya jalannya bagaimana begitu. Jadi langkah rencana awal Bu Tri mau memanggil anak di BK untuk mengetahui seberapa minat belajar dengan yang diinginkan anak. Iya. Betul ya. Nah, kemudian kira-kira langkah berikutnya yang mau dilakukan oleh Bu Tri seperti apa? Iya, karena memang OSIS itu kegiatan organisasi di sekolah itu memang kita harus juga berhubungan dengan pembina OSIS ya, pembina OSIS dengan waka kesiswaan. Mungkin saya juga bisa koordinasi dengan beliau-beliaunya, pembina OSIS dengan waka kesiswaan. Setidaknya mungkin kita bisa mengatur kalau bisa ya kegiatan OSIS itu mungkin dilaksanakan setelah jam pulang sekolah atau bagaimana. Jadi haknya anak untuk menerima pelajaran di kelas tetap terpenuhi, sementara haknya anak untuk berkegiatan berorganisasi juga bisa terpenuhi. Ini seperti itu ya Pak Aziz. Kira-kira ini mulai kapan rencana aksinya Ibu mau dilaksanakan? Karena ini sudah 3 kali berturut-turut anak ini tidak mengikuti, berarti lebih cepat lebih baik itu rencana saya besok pagi Pak Aziz. Ya, semoga rencananya Ibu besok pagi terrealisasi ya Bu. Ya, amin. Ya. Baik, berarti dari akhir kita ketemu di gazebo ini Bu Tri, apa sih yang bisa Bu Tri ambil
dalam ngobrol-ngobrolnya kita tadi. Iya, jadi terima kasih sekali Pak Aziz. Tadi barusan saya itu memang awal tuh agak suntuk gitu ya. Keluar kelas ternyata anak tidak mengikuti pelajaran kok sampai 3 kali begitu. Setelah ketemu dengan Pak Aziz, saya dapat pencerahan begitu ya. Jadi saya bisa memikirkan solusinya. Ternyata solusinya memang tidak dekat, tidak jauh-jauh dari kita kan begitu. Ternyata juga solusinya itu memang mudah kita lakukan begitu ya Pak harusnya. Ya, jadi terima kasih sekali Pak Aziz. Hari ini saya terbantu sekali untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Oh ya, terima kasih Bu Tri atas pertemuan hari ini. Sukses ya Bu belajarnya dengan anak-anak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.